Oke. Kita mulai soal yang pertama. Seorang perawat pelaksana yang baru bekerja di ruang rawat inap diberi tugas melakukan tindakan pemasangan kateter pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan. Ketua tim melakukan pengawasan secara langsung dan membimbing dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Apakah bentuk tindakan yang dilakukan ketua tim pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Apakah mensupervisi, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisasikan, ataukah melatihkan? Kira-kira yang mana? Supervisi. Supervisi. Others. Supervisi. Gampang ya, Ha? Kalau Ngono, yang gampang aku sih nyuntek. Terus ngono lah, ngono lah. Enggak yang gampang-gampang, kita bahasnya agak cepat aja ya. Jadi pada kasus ini, kata kuncinya adalah melakukan pengawasan secara langsung dan membimbing dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi jatuhnya adalah supervisi. Supervisi itu ada di mana? Di poin apa? Kontrol? Kontrol. Controlling. Jadi jawaban nomor satu ini adalah A. Aku boleh minta ada yang jadi notulen, nulis kunci jawabannya? Ada yang bersedia? Iya, Nas. Biasanya aku jawaban tuh kadang yang tak ucapin apa, yang tak tulis apa gitu. Makanya minta tolong ada yang jadi notulen ya. Nanti share ke grup ya. Nanti tak salin. Jawabannya nomor satu adalah A. Kita lanjut nomor dua. Seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien laki-laki usianya 45 tahun di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa. Pada saat komunikasi, perawat mengatakan, maaf, saya masih kurang jelas tentang apa yang Bapak katakan tadi. Bisa lebih diperjelas? Apakah teknik komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat tersebut? Apakah diam, humor, refleksi, klarifikasi, ataukah penerimaan? Klarifikasi ya. Klarifikasi. 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 Iya. Jadi kata kuncinya di sini adalah adanya pengulangan di mana si perawatnya minta dijelaskan kembali. Berarti apa yang sudah disampaikan itu mungkin saja tidak sesuai dengan yang apa ya, tidak sesuai dengan apa yang yang ada, makanya minta diklarifikasi lagi atau diulang lagi untuk memperjelas terkait statement yang. Maka jawabannya adalah klarifikasi. Kalau refleksi itu digunakan ketika seorang pasien itu bertanya kepada kita, sementara kita itu tidak mau judging ya, atau tidak mau menjudge pasiennya itu kenapa-kenapa, akhirnya kita minta dia itu merefleksikan ke dirinya sendiri, kenapa hal itu bisa terjadi pada dia, itu refleksi. Kalau penerimaan itu kita sebagai perawat ketika mendengarkan cerita dari pasien, kita harus menerima hal tersebut terlepas itu benar atau tidak. Nah, jadi tidak kita tidak boleh ngomong ah ini bohong, ini itu nggak boleh. Kita harus tetap menerima yang mereka ucapkan baik itu dalam kondisi yang jujur ataupun tidak. Itu namanya penerimaan. Kemudian diam itu kapan dilakukan? Diam itu dilakukan ketika pasiennya lagi asik ngobrol, asik cerita. Itu teman-teman gunakan apa sih aktif listening? Ya, aktif listening itu kita mendengarkan dengan seksama. Kemudian juga ada passive listening. Kalau passive listening itu ada teman-teman kayak ngasih imbalan kayak gini. Oh, ya, 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 ya. Itu namanya passive listening. Kalau yang diam itu lebih ke sikap kita yang memperhatikan pasien saat pasien itu berbicara. Kemudian kalau humor itu sebetulnya ya bolehlah dilakukan. Kalau semisal pada saat pembicaraan yang terjadi antara perawat dengan pasien itu sudah mulai timbul ketegangan, boleh diselipkan sisi humor. Ya, kita lanjut nomor tiga. Jadi jawabannya ini adalah klarifikasi D. Minta tolong ditulis ya. Ya Allah, kepencet terus. Astagfirullah. Nomor tiga, anak laki-laki 6 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosisnya BP, perawat akan melakukan pemberian antibiotik. Namun sebelum tindakan, perawat melakukan tes alergi terhadap jenis antibiotik yang akan perawat telah menjaga privasi klien, mencuci tangan, pakai sarung tangan, mempersiapkan obat yang diberikan, dan menentukan lokasi penyuntikan. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Apakah mengaspirasi, mendesinfeksi, meregangkan, menyemprotkan cairan sampai muncul gelembung, ataukah menusukkan jarum perlahan dengan sudut 15 sampai 20? B. Terakhir, Desinfeksi. Desinfeksi. Ada Di penyuntikan. Mendesinfeksi. Mendikan. Oke, Cari betul. Nomor penyuntikan. tiga, ya, nomor tiga jawabannya adalah mendesinfeksi dikarenakan pada pasien ini tadi perawatnya sudah sampai menentukan lokasi penyuntikannya. Akhirnya kita desinfeksi.
Kita desinfeksi, kemudian setelah desinfeksi ya baru kita tusukkan obatnya, jarumnya dengan sudut 15 sampai 20. Oke, jawaban nomor 3 adalah B, mendesinfeksi area penyuntikan. Kita lanjut nomor 4. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan panas tinggi sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian tekanan darahnya 120/80, nafas 24, suhu 38,9. Perawat akan melakukan pemeriksaan rampelit tes. Berapakah tekanan yang dipertahankan pada pemeriksaan tersebut? 100. Langsung 100. Ada jawaban lain selain 100? Caranya gampang banget ini. Ayo, apa jawabannya? B B 100. B Jawabannya adalah 100. Caranya gimana? 120 2. Di Ya, jumlah itu berarti 120 tambah 80 dibagi 2. ya, rumusnya sistol tambah diastol dibagi 2. Berarti 120 ditambah 80 bagi 2, jawabannya adalah 100 mmHg. Nomor 4 jawabannya adalah B. Oke, clear ya? Lanjut, nomor 5. Ini kayaknya naik kereta api patas ini, kerjain cepet. Nomor 5, hasil pengkajian di sebuah wilayah desa dengan endemik DBD didapatkan data 81% masyarakat sudah mendapatkan informasi. Hasil observasi 98% masyarakat membuang sampah di tempat sampah yang tertutup, namun ada 5 kakak yang tidak mempunyai tempat sampah tertutup. Hasil wawancara dengan perangkat desa didapatkan bahwa terjadi wabah DBD, di wilayah tersebut terdapat program rutin pemeriksaan jentik berkala. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Pilihannya apakah A, defisiensi kesehatan komunitas, perilaku kesehatan cenderung beresiko, ketidakefektifan manajemen kesehatan, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ataukah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan? Langsung open mic aja, jawabannya apa? Monggo. Tadi dia itu sudah dapat informasi, kemudian hampir semuanya sudah punya. Monggo cuma 5. Kesiapan. Kesiapan. Apa tuh? B Oke, bertanggung ada jawaban kesehatan. lain? B B cenderung beresiko. Loh, kok ngambil itu kenapa? Ada. Duh, Ayo, ini bacaan lagi ya, di sini nih. Mereka wilayahnya endemik DBD. 81% sudah mendapatkan informasi. 98 itu sudah buang sampah di tempat sampah yang tertutup, tapi sisa 5 kakak yang belum punya. Terus di sini perangkat desa masyarakat takut terjadi wabah dan di sana itu sudah ada program pemeriksaan jentik berkala. Berarti di sini itu sudah ada kesiapan dari masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Ini diagnosanya diagnosa positif. Mana datanya? Iya, datanya di sini sudah menunjukkan hal-hal yang baik. Mulai dari sudah mendapatkan informasinya, terus 98% masyarakat sudah buang sampah di tempat yang tertutup, kemudian ada program jumantiknya juga. Makanya ini yang lebih tepat adalah yaitu peningkatan manajemen kesehatan. Kenapa? Kenapa bukan yang lainnya ya? Untuk diagnosa A, B, C, D ini diagnosa negatif alias diagnosa yang mengarah pada kondisi yang kurang baik. Sementara tadi pasiennya itu, soalnya itu mengarah ke kondisi yang perbaikan atau ke kondisi yang sehat. Maka yang paling tepat cuma satu pilihannya yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Oke, kita lanjut ya. Jawabannya nomor 5 adalah E. Lanjut nomor 6. Seorang pasien perempuan datang ke poliklinik dengan keluhan adanya benjolan pada payudara. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menganjurkan untuk dilakukan biopsi. Pasiennya setuju dengan tindakan tersebut, tapi suaminya yang menolak. Kira-kira, apakah tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Jawaban yang mana? Monggo. Alhamdulillah ya Allah. minta pasien dan suami untuk mengisi lembar penolakan tindakan. Ayo, C. B C. C. C atau E? Apa sih? C
Jawabannya adalah di sini kan pasiennya setuju dengan tindakan tersebut, tetapi suaminya menolak. Pasien menyampaikan permasalahan ini kepada perawat. Oke, Maka iya. yang dilakukan belum memberikan lembar penolakan. Ini kan salah satu ada yang setuju, yang satunya enggak. Berarti kemungkinan saja si suami ini belum memahami terkait prosedur biopsi yang akan dilakukan. Maka tindakan yang dilakukan, kalau misal kita sebagai perawatnya, ya kita panggil dulu suaminya. Kita kasih tahu biopsi itu apa, A, B, C, D, E, sampai efek samping dan lain-lain. Kalau sudah diedukasi tetap menolak, berarti baru diberikan lembar penolakan. Iya, Jadi kan. jawaban yang paling 6 adalah C, memberikan informasi tentang biopsi kepada suami pasien. Lanjut ya. Nomor 7, balita laki-laki 5 tahun dibawa ke ibunya ke UGD karena kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian ada tanda-tanda krepitasi tulang femur dan hasil ronsen menunjukkan fraktur femur dekstra. Anak direncanakan dilakukan operasi, tetapi keluarga menolak dan akan membawa ke pengobatan alternatif. Perawat telah memfasilitasi penjelasan mengenai operasi, tetapi keluarga tetap menolak. Perawat menghargai keputusan etik yang diterapkan apa berarti? Langsung. Otonomi. Otonomi. D. Yes, Otonomi. autonomi. Karena ini sudah menolak, diedukasi, terus akhirnya menolak lagi, ya sudah kita hargai keputusannya, maka jawabannya adalah autonomi. Oke, nomor 7 jawabannya C. Minta tolong ditulis ya, Kak. Lanjut nomor 8. Seorang perempuan 35 tahun, P2A0 postpartum hari kedua dirawat di ruang nifas. Hasil pengkajian pasien mengeluh ASI keluar sedikit dan sudah memberikan susu formula karena bayi sering menangis. Hasil pengkajian payudara teraba keras, puting inverted, TFU-nya 1 cm di bawah umbilikus, TD-nya 120/70, nadi 80, nafas 20, suhunya 37. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah berikan informasi tentang produksi yang fisiologis, berikan informasi tentang penyimpanan ASI, anjurkan tetap memberikan susu formula, ajarkan posisi yang tepat saat menyusui, ataukah ajarkan teknik relaksasi? D. Kira-kira jawabannya mana? D. D. Yang Yes. tepat. Ya, jawabannya adalah ajarkan posisi yang tepat saat menyusui, terlebih lagi ini puting ibunya inverted ya. Inverted itu nggak seberapa nonjol. Jadi ini harus betul-betul tepat posisinya. Kalau tidak, ya efeknya ini nanti produksi ASI-nya terus-menerus terjadi, terus nggak bisa keluar dengan maksimal, akhirnya payudaranya teraba keras. Jawabannya adalah D, ajarkan posisi yang tepat saat menyusui. Kita lanjut nomor 9. Seorang perempuan 19 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gastritis. Kalau yang dikompres itu biasanya nggak ada masalah dari proses menyusuinya, ya, nggak ada masalah dari proses menyusuinya. Tapi di situ produksi ASI-nya terus-menerus terjadi, terus ada mampet. Proses nggak ada masalah dalam proses menyusui itu putingnya nggak Enggak juga apa-apa. nggak, Mas? Ada bengkak Putingnya kayak. Ya, putingnya enggak apa-apa, tapi anaknya ini enggak bisa nyusu dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya si payudaranya bengkak. Nah, kalau payudaranya bengkak, nyeri, itu kompres dulu untuk menghilangkan rasa nyeri ataupun bengkaknya. Kalau sudah, baru nanti boleh disusukan kembali. Karena kalau posisi bengkak, terus panas ataupun hangat gitu ya, itu disusukan. Itu sebetulnya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma ibunya akan merasa kesakitan. Gitu. Ya, lanjut nomor 9. Seorang perempuan 19 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gastritis. Hasil pengkajian pasien mengeluh lemas, mual, muntah, nafsu makan menurun, makan habis seperempat porsi, perut kembung, nyeri tekan pada ulu hati, TD-nya 110/70, nadi 88, nafasnya 22, suhu 372. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Wait ya. Apakah anjurkan makan sedikit tapi sering, kolaborasi pemberian antiemetik, anjurkan minum air 2 liter sehari, ajarkan relaksasi nafas dalam, ataukah lakukan pemasangan infus? Apa yuk? Ini soalnya. Ini soalnya nih. Relaksasi napas dalam. Nafas dalam. Kenapa ngambil itu, Bu? Perut kembung, nyeri tekan. Ya ini ada mual muntah, perut kembung, nyeri tekan pada ulu hati. Ayo, tindakan yang tepat loh, yang mengatasi masalah. Ada kembung, mual, muntah, diapain? Pasang infus nurse. A, A, anjurkan makan demi sedikit Banyak, Mas. masuk. Pilihannya nggak kelihatan, Mas. Apa, sih. Kak?
A. BC-nya Nah, ada. Soalnya memang nggak kelihatan Kak, karena ini dia itu miring gitu loh, nggak scroll ke bawah. Ayo apa? Ayo. Anjurkan makan B. sedikit tapi A. sering. A. B. Anjurkan makan B. sedikit. B. A. B. Kasih Anjurkan obat makan nurse sedikit. kolaborasi. Dikasih obat anti emeretik, anti mual. Ini apa Kak, Kakak? Nih, nomor 9, kalau mau pasang infus, TTV-nya masih bagus, berarti enggak. Apa coba? anjurkan makan sedikit tapi Anjurkan sering. makan Hmm, sedikit. Yang B, Kak. A. Metik atau anjurkan makan sedikit tapi sering? Emetik. Ayo, tindakan yang tepat apa? Emetik atau anjurkan makan sedikit tapi sering? Anjurkan. Memetika. Nanti ya. Ayo, yang menyelesaikan masalah yang mana? Ayo, Ada ini dia ada nyeri hati, mual-mual Nas. sedikit. Emetik, Nas. Ya, jawabannya adalah Anjurkan. kolaborasi pemberian antiemetik dikarenakan ada mual muntah itu diatasi terlebih dahulu. Kalau semisal mual muntahnya itu sudah teratasi dengan baik, nanti porsi makannya juga akan berangsur naik seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Tapi kalau pertanyaannya tindakan prioritas atau tindakan yang bisa dilakukan pertama kali, kita anjurkan makan sedikit tapi sering gitu. Emetiknya itu yang menyelesaikan mual muntahnya. Ini kan dia masalahnya gastritis kan mual muntah toh Kak. Makanya yang tindakan yang paling tepat ya antiemetik. Lakukan pemasangan infus itu kapan? Kalau semisal tanda-tanda vitalnya mengalami penurunan. Ini kan tanda-tanda vitalnya masih normal semua. Jadi nomor 9 jawabannya adalah B ya Kak. Kita lanjut nomor Seorang laki-laki 70 tahun diantar keluarga ke poliklinik geriatrik karena telah mengurung diri di kamar 2 minggu yang lalu sejak kematian istrinya. Hasil pengkajian keluarga mengatakan klien tidak mau merawat diri, nafsu makan menurun, dan hanya mau berbicara dengan anak tertuanya. TD-nya 150/90, TB 157, BB-nya 48. Apakah pengkajian yang tepat selanjutnya pada kasus tersebut? C. DDS. C berarti depression scale. Oke. NA ataukah mini mental state examination MMSE. Di sini pasiennya ini sedih yang berkepanjangan semenjak ditinggal istrinya meninggal. Maka yang paling tepat pengkajiannya menggunakan GDS atau geriatrik. Kemudian kalau Indeks sama Bartel itu sama-sama untuk tingkat kemandirian lansia, mini nutritional assessment untuk nutrisi dan mini mental state untuk fungsi kognitif lansia. Oke. Lanjut ya, jadi jawaban nomor 10 adalah Geriatric Depression Scale. Kognitif Lanjut itu nomor contohnya, Nas. Contoh fungsi kognitif. kognitif. Pokoknya kalau semisal dia disuruh mengingat, terus disuruh menghitung, terus ditanyain presiden yang tahun sebelumnya siapa, intinya berkaitan dengan fungsi ingatan gitu, Kak. Itu bisa pakai MMSE ataupun SPMSQ, sama itu mereka fungsinya. Kita lanjut nomor 11. Seorang laki-laki 55 tahun diantar ke UGD karena penurunan kesadaran. Hasil pengkajian terlihat terlihat lemah, keringat dingin di seluruh badan, TD-nya 100/70, nadinya 100, frekuensi nafasnya 26, GDS-nya 40 mg. Pasien memiliki riwayat DM dengan injeksi insulin yang teratur. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Pasiennya penurunan kesadaran. Ini jawabannya Dextrose Kolaborasi. kolaborasi dextrose 40% IV bolus. Bolus. Oke, betul ya. Jadi kalau ketemu pasien hipoglikemi, lihat dulu penurunan kesadaran atau tidak. Kalau pasiennya sadar, minum per oral yang manis-manis. Kalau penurunan kesadaran, langsung kolaborasi pemberian dextrose 40%, IV bolus sebanyak 2 flakon, kemudian baru diganti dengan dextrose 10% setiap 6 jam per kolov, dan cek gula darah setiap setengah jam sekali. Oke. Jadi ini jawabannya adalah kolaborasi dextrose 40% IV bolus. Jawabannya adalah A karena pasiennya penurunan kesadaran dengan hipoglikemi. Oke, kita lanjut ya. 11A ya Kak, tolong ditulis. Nomor 12. Bayi laki-laki 5 hari dirawat di NICU dengan paten ductus arteriosus. Hasil pengkajian bayi tanpa sesak nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu yang atas kelihatan nggak? Kelihatan, Nas. Sudah. Oh.
Hasil pengkajian, bayi tampak sesak terpasang CPAP dengan frekuensi jantung 153, nafas 60, suhu 36, pH 7,29, PCO2-nya 43,6, HCO3-nya 21,2, SpO2-nya 97. Masalah keperawatannya apa? B. B, nurse. Pertukaran gas. Pertukaran gas. Oke. Nah, tadi kan ada soal yang dari pihak ini ya, dari bimbel sebelah. Kalau semisal ketemu antara, Mas mau nanya, kalau ujiannya minggu besok masih Zoom nggak? Zoom sayang, Zoom ya, Zoom kok. Jadi kita terusin ini aja nggak apa-apa atau soal yang lain nggak apa-apa. Kalau semisal ketemu antara gangguan pertukaran gas dengan bersihan jalan nafas yang datanya itu sama-sama kuat, maka teman-teman aplikasikan prinsipnya adalah ABC dulu. Airway dulu, baru breathing, baru sirkulasi. Gangguan pertukaran gas itu masuknya di breathing. Sudah pasti airway-nya yang tangani terlebih dahulu. Contohnya tadi dia ada hipersekresi, terus rongki. Hipersekresi itu berarti produksi sekret dalam tubuhnya itu meningkat sangat banyak, sehingga itu yang akan mengganggu jalan nafas. Nah, yang mengganggu jalan nafasnya sekaligus mengganggu proses pertukaran gasnya. Makanya kalau semisal teman-teman tangani airway-nya dulu, kemungkinan gangguan pertukaran gasnya juga bisa tertangani meskipun tidak maksimal. Jadi ingat-ingat pokoknya, kalau mereka ketemu dengan data yang sama-sama kuat muncul, ingat, bersihan jalan nafas tidak cukup batuk saja. Harus batuknya ini mengganggu. Entah itu dahaknya tidak bisa keluar, ataupun mungkin dahaknya kental, menggak. Terus habis itu pasiennya batuknya tidak efektif, rongki juga, ataupun plus ada asmanya, ada wheezingnya. Itu baru diambil bersihan jalan nafas. Kalau dia berdiri sendiri cuma bilang sesak nafas sama batuk, itu belum tentu bersihan jalan nafas. Ya, ingat-ingat bersihan jalan nafas kalau ketemu gangguan pertukaran gas, sama-sama datanya kuat, dahulukan airway-nya dulu, alias dahulukan bersihan jalan nafasnya. Jika data dari bersihan jalan nafasnya tidak terlalu kuat, lebih banyak data dari gangguan pertukaran gas, maka ambil diagnosanya gangguan pertukaran gas. Ingat, pengambilan diagnosa itu harus ada 80% data subjektif ataupun data objektifnya yang mayor. Jadi nggak bisa asal ambil, nggak bisa. Oke, nah terus ini mumpung ada AGD, ini AGD-nya interpretasinya apa? pH-nya 7,29, PCO2-nya 43,6, HCO3-nya 21,2. Langsung jawabannya apa? Dosis metabolik. Dosis metabolik. Dosis metabolik. Terus? Acidosis metabolik tidak terkompensasi. Tidak terkompensasi. Yes, betul. Tidak terkompensasi. Tidak Ini? terkompensasi. Ini asidosis. PCO2-nya ini masuknya lebih ke netral ya, Normal. karena dia kan Normal. normal 45, terus HCO3-nya 21,2 ini masuknya di asidosis juga. Acidosis. Tobat Metabolik tidak terkompensasi. Terkompensasi. Ya, oke, good. Jadi nomor 12 jawabannya adalah gangguan pertukaran gas. Oke, kita lanjut nomor 13. Seorang kepala ruang jadwal untuk menghadiri rapat dengan Direktur RS pada pukul 8, kemudian dilanjutkan melakukan supervisi pada perawat pukul 9, dan pukul 8.30 harus ikut rapat rutin di ruangan. Apakah tindakan yang tepat dilakukan kepala ruangan pada kasus tersebut? FYI, soal ini tuh muncul terus setiap gelombang. Juni muncul, Agustus muncul, Tryout terus kemarin muncul ini, Nurse. Mendelegasikan rapat, Mas. mendelegasikan pukul 8.30 kepada perawat lain. mendelegasikan. gampang ya Kak ya kalau ketemu gini ya. Kalau ketemu kayak gini tuh berarti kan kepala ruangannya ini sangat padat sekali jadwalnya. Maka ada fungsi delegasi yang harus dilakukan. Nah kira-kira fungsi delegasi mana yang harus diberikan? Nggak mungkin dong rapat sama Direktur RS nyuruh anggotanya, nggak mungkin. Kemudian supervisi juga nggak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah rapat rutin ruangan. Bisa digantikan oleh PJ ataupun oleh CI klinik kayak gitu. Jadi jawabannya adalah mendelegasikan rapat pukul 8.30 kepada orang lain yang menurut kepala ruangan mereka ini kompeten. Jawabannya adalah B nomor 13. Lanjut.
Kak, tulisan loh, Kak. Ada yang nyatet kan jawabannya? Iya, Nas. Ya, Nas. Oke, siap. Nomor 14. Seorang laki-laki 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada seperti tertimpa benda berat yang menjalar ke lengan sebelah kiri. Dan leher hasil pemeriksaan EKG menunjukkan gambar sebagai berikut. Aduh, malas aku gambar EKG. Nah, pada gambar EKG pada kasus tersebut di mana? Gak kelihatan. Apa nggak tahu? Yang mana, Kak? B. Pas, Nas. ST depresi, nurse. B. B. ST depresi Itu mah. di sebelah mana? Di sebelah mana? Ayo. Iya, memang kuncinya ST depresi, cuma sebelah mana? Sebelah kiri. Coret-coretan nggak? Kan bisa Kak layarnya dicoret. Ayo coretan mana sih? Pengen tahu aku. Yoret. Ya, lu nggak bisa coretan. Coretan bisa. Itu loh ada gambar pena. Lah, absen Bu. Nggak bisa, nurse. Ada. Gak bisa, Nas. Oh, nggak bisa dah. Ya wes lah, aku sing nyoret yang sebelah mana? V1, V2, V3, V4 yang mana nih? P. Mana? Bentar. Gak iso, nurse. V3, V4. V3, V4, deket gambar A. Ya, di sini ini Kak ya, sebenarnya jujur saja aku untuk EKG itu ya ampun, nol kontol juga ya Kak. Tapi kalau untuk nyari ST depresi ya mungkin bisa lah ya. Kalau ST depresi. Di sini nih, ini, 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 turun, ini, ST depresi ini gambarannya. Aku wis confirm ke Pak Firman ya, Pak Bentar. Firman yang gambarnya. Ini memang ST depresi gambarannya. Mana? Nah, jadi bukan apa, bukan jawabanku sendiri. Aku juga takut salah kalau udah ketemu EKG. B, ST depresi jawabannya ini ya. Jadi gambarannya ST depresi. Semoga nanti nggak ketemu kayak gini ya. Ketemunya VTVF aja ya, atau asistol nanti ya kalau ketemu gambar-gambar EKG. Jadi nggak usah bingung-bingung kayak gini tuh. Aduh pusing. Jadi ini jawabannya adalah ST depresi. Ini nih di sini. Terus ada lagi tayo. Bentar. Ini kayaknya ini juga sih, tapi nggak terlalu ya. Di sini, sini. Oke, itu ya. Nanti kalau mau EKG, tolong tampilkan soalnya, nurse. Oh, oke, siap. Wait, wait, wait. Nih, dia itu cuma begini toh. Nyeri dada sebelah kiri menjalar, terus ditemukan hasil EKG-nya seperti ini. Terus EKG-nya dimunculin, kakak disuruh nyari. Ini yang aneh di gambaran EKG-nya itu apa gitu loh. Apakah ST elevasi ataukah ST depresi gitu. Ataukah QRS kompleks lebar atau PR intervalnya melebar. Tuh ya. Kalau misal teman-teman pengen belajar EKG lebih banyak lagi, yang gratisan di Pak Firman. Yang bayar, saya punya nomornya Pak Abu Nazma. Pak Abu Nazma itu penulis buku EKG dan beliau ini kalau bikin pelatihan juga murah-murah harganya. Kalau mau nanti minta kontaknya ke saya ya. Siapa tahu tertarik untuk EKG. Beliaunya baik banget. Kita lanjut nomor 15 yo. Aku minta maaf sekali kalau EKG aku angkat tangan teman-teman. Nggak nyambung-nyambung aku belajar pula. Nomor 15. Seorang perempuan 22 tahun, Kak, tulisan ya Kak ya, nomor 14B. Seorang perempuan 22 tahun, G2P0A1, hamil 28 minggu, datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan TD-nya 120/70, nadinya 84, nafasnya 24, suhu 367, TFU-nya 38, kepalanya difundus, punggungnya di kiri, di sebelah kanan. Ini ditanyanya itu lokasi DJJ-nya. Masuk PAP, kira-kira yang mana? B. B. Yang kiri bawah. Kiri. Kak, kepalanya di atas ya ini ya. Ayo, ayo baca Kiri atas. Kiri bagian. Kuadran kiri atas. Jangan kuadran kiri atas, nurse. ya. Kakinya, Atas. bentar. Nah, fundus itu atas. Apa Bu? Fundus itu ini Fundus bagian atas. uterus. Fundus. Bagian tertinggi dari uterus. Uterus itu kan awalnya kecil nih. Ini fundus itu yang atas ini nih, fundus.
Yang bawah ini uterusnya. Uterus itu kan ada bagiannya banyak, ada fundus, terus ada badannya. Nah, fundus itu bagian yang paling atas. Nah, ini disebutkan kepalanya di fundus, berarti kepalanya di atas ini nih. Ini perut ya, gini ya, nih perut. Kepalanya ada di atas ini nih. Kemudian punggungnya di kiri, berarti punggungnya sebelah sini. Tangannya di sini, tangannya. Terus yang ditanya, DJJ-nya di mana? Nah, DJJ itu letaknya yang paling tepat, yang paling bagus itu di dekat kepala, punggung dekat kepala atau di punktum maksimumnya di situ. Maka jawabannya kalau kepalanya di atas sudah pasti dia ada di kuadran kuadran atas. Atas. Maka yang jawab bawah ini salah. Pilihannya cuma kuadran atas toh. Nah, pertanyaannya kuadran atasnya ini sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Kiri, Nas. Kiri, Kanan. Nas. Kiri. Kiri. Sebelah kiri soalnya punggungnya ada di Di sebelah punggungnya ada kiri. di. Jadi kata kuncinya untuk mencari lokasi seperti ini itu tentukan kepalanya, tentukan kepala ada di mana. Yang kedua, tentukan punggung. Wes, ketemu jawabannya. Nah, tadi kepalanya di atas, punggungnya di kiri ya sudah pasti kiri 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 atas. atas. Jawabannya adalah D, Kak. Nomor 15 jawabannya adalah D. Ingat kuncinya tentukan kepala, tentukan punggung. Kepala itu menentukan letaknya atas atau bawah. Punggung itu menentukan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Seperti itu. Clear ya? Ada yang masih belum paham di sini? Ini Nas, soal kalau ini kayaknya tahu. untuk maksimum itu apa, Nas? Di mana? Untuk maksimum letak paling akurat untuk melakukan DJJ, Kak. Nah, itu biasanya di sini nih yang di ini loh, Kak. Ibaratnya kalau kita itu ditengkuk gitu loh. Di perbatasan antara punggung dengan kepala. Itu yang paling akurat kalau kita ngecek DJJ janin. Suaranya paling kenceng maksudnya. Suaranya paling kenceng itu di situ. Nih yang tak tak kasih hijau-hijau nih. Kok hilang semua sih, bentar, Kak. Ini di Berarti sini nih. untuk maksimum adalah letak paling tepat untuk menentukan JJJ gitu, Nas. Nah, dan itu dekat dengan kepala. Makanya kita ikut arahnya kepalanya di mana. Kalau misal kepalanya di atas, ya berarti di bagian atas. Kalau sudah tahu di atas, ya kita tinggal tahu kanan atau kiri. Kalau tadi kita ambilnya kanan, ini nggak bisa. Soalnya kanan itu bagian ekstremitas. Masa iya mau ngitung DJJ kita apa dengerinnya di bagian tangan kan nggak kedengeran. Yang paling kedengeran ya bagian punggung. Soalnya punggung ini dekat sama jantung gitu ya. Oke, tak hapus yo. Jawabannya D ya Kak, abdomen kuadran kiri atas nomor 15. Monggo ditulis. Lanjut nomor 16. Perawat melakukan kunjungan rumah ditemui seorang laki-laki 40 tahun yang sedang mengeluh nyeri tengkuk sejak 1 minggu yang lalu. Klien memiliki riwayat merokok, senang mengkonsumsi makanan yang berlemak, dan asin. Orang tuanya meninggal karena penyakit jantung dan hipertensi. TD-nya 150/100, nafasnya 26, suhu 367, nadinya 90. Intervensi keperawatan pada kasus tersebut apa kira-kira? Ayo, apa Kak? Di sini dia itu ada keluhan nyeri tengkuk sejak 1 minggu. Dia riwayat merokok, senang mengkonsumsi makanan berlemak. Orang tuanya meninggal karena penyakit jantung. A. Pankreas hipertensi. Berikan Yes. Anti hipertensi karena Anas A. Berikan pendidikan kesehatan hipertensi. Lebih itu atau kita tangani keluhannya yang nyeri tengkuk? Ayo, Apa yes sih atau dulu apa? nyeri tengkuknya? Nyeri Tengkuknya tengkuknya dulu. Nurse. Nyerinya dulu. dengan cara apa? nafas dalam. Relaksasi nafas dalam. Nafas dalam. Oke, Tapi ada kadang jawaban lain? Dengan anti hipertensi. kalau saya D.
Why. Kenapa milihnya D? Karena riwayatnya memang sakit jantung dari keluarganya. Dan itu tensi Mm-mm. segitu kategori tekanan darah tinggi yang Oke, ini intervensi keperawatan pada kasus tersebut dengan tensinya 150/100, keluhannya itu dia nyeri tengkuk. Nah, intervensi keperawatannya, perawat itu boleh memberikan obat antihipertensi atau harus kolaborasi? Kolaborasi, Harus Nas. kolaborasi, Nas. Nah, kira-kira nyeri tengkuk apakah bisa hilang hanya dengan relaksasi napas dalam? Enggak. tidak. Setahu enggak ya, Kak ya. Kurang maksimal ya, karena dia nyeri tengkuknya itu salah satu gejala dari hipertensi yang muncul. Berarti tepat di D, berikan terapi antihipertensi, tapi ini dalam konteksnya yaitu kolaborasi ya. Kolaborasi dengan, ini kalau kita itu kunjungan keluarga ya, berarti sama dokter setempat yang ada di situ atau mungkin dokter puskesmasnya. Gitu ya, kita bisa laporan, ini tensinya segini, dikasih obat apa, itu boleh. Jawabannya D. Lanjut, 17. Saat perawat melakukan pengkajian kesehatan di SMA didapatkan data 2% siswa pernah melakukan hubungan, 20% pernah menonton. Hasil wawancara dengan siswa, mereka mengakses informasi tersebut lewat internet. Pihak sekolah menyatakan belum ada petugas kesehatan datang untuk Wis berapa? apakah intervensi pencegahan primer? Ya. Primer. Pendidikan kesehatan, Nurse. Pendidikan kesehatan tentang Lah, guys, kenapa dikasih pendidikan? Ya, Wak. Dari data di atas belum ada dari pihak kesehatan yang datang memberikan Penkes. bahan primer. Kalau primer itu Primernya apa? Pendidikan kesehatan. Yang belum sakit. tentang HIV-nya atau pencegahan seksual bebas? Yang mana? Itu ada 2 Penkes, Kak. Yang C, Nurse. Yang E, Nurse. Pencegahan kesehatan tentang pencegahan seksual bebas. Yang E. Kita baca ya. Jadi pihak sekolah menyatakan belum ada petugas kesehatan yang datang untuk memberikan pendidikan seksual remaja, intervensi pencegahan primernya, karena di sini itu tidak dimunculkan data terkait HIV/AIDS, maka yang paling tepat adalah kita lakukan pendidikan kesehatan tentang pencegahan seksual bebas. Jawabannya adalah E. Kalau screening kesehatan reproduksi, masuknya pencegahan apa? Sekunder, Nurse. Sekunder. Jadi jawaban A dan B itu masuknya deteksi sekunder, kok deteksi ya, Pencegahan Pencegahan sekunder. sekunder ya, pencegahan sekunder. Oke, good. Kita lanjut, Kak, nomor 17 jawabannya E ya, Kak. Lanjut nomor 18, Kak. Keren ini, kita baru berapa menit udah dapat 18 soal. Seorang laki-laki 40 tahun dibawa petugas polisi ke UGD Rumah Sakit Jiwa karena sebagai pasien gelandangan. Hasil pengkajian badannya kotor bau, hanya berbaring di tempat tidur. Wait. Hanya berbaring di tempat tidur, rambutnya acak-acakan, BA tidur, mengatakan malas membersihkan diri. Apakah tujuan tindakan keperawatan? Pasien DPD, tujuannya apa? Ayo langsung. DPD. Dinas melakukan perawatan diri secara mandiri. Yes, jawabannya adalah melakukan perawatan diri secara mandiri. Karena pasiennya pasien DPD. Jawabannya nomor 18 adalah D. Ditulis. Lanjut ya, nomor 19. Pokoknya kalau ketemu soal jiwa, tahu dulu MK-nya apa, baru nanti sesuaikan dengan tujuannya. Lanjut nomor 19, seorang perempuan 25 tahun baru saja melahirkan bayi laki-laki di ruang bersalin. Hasil pengkajian bayi sedang dilakukan IMD, tidak ada bayi kedua. Perawat telah
ventrikul unit dan plasenta telah lahir lengkap. Apakah tindakan yang tepat selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? Masase, periksa robekan jalan lahir, monitor TTV, bersih ataukah berikan makanan atau minuman yang Meses. manis? Masase. Mases. Kudus. Masase kudus. Uteri. Tujuannya apa dilakukan masasenya? Tujuannya untuk Untuk kontraksi. Kontraksi uteri. Merangsang kontraksi uteri. merangsang kontraksi uterus agar perdarahannya tidak terlalu Banyak. banyak. Maka jawaban yang tepat nomor 19 adalah A. Lakukan masase fundus uteri. Oke, good. Kita lanjut nomor 20. Seorang laki-laki 72 tahun tinggal di Panti Wereda dengan keluhan pusing. Hasil pengkajian klien mengatakan pernah jatuh di kamarnya, nafsu makan berkurang dan lemas, tampak berjalan sempoyongan dan menggunakan kacamata. Tekanan darahnya 170/100, nadinya 88. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Hambatan mobilitas fisik, gangguan rasa nyaman, defisit perawatan diri, ataukah kerusakan berjalan, dan yang terakhir itu resiko jatuh. Kira-kira yang mana? Resiko Resiko jatuh. jatuh. Resiko jatuh. Resiko jatuh. Jawabannya adalah resiko jatuh, karena di sini dia sudah ada riwayat jatuh ya, mengatakan pernah jatuh. Kemudian di sini juga gaya berjalannya sempoyongan dan menggunakan kacamata. Itu 3 data ini lebih masuk ke resiko jatuh. Nomor 20 jawabannya adalah E, resiko jatuh. Kita lanjut nomor 21, ini sudah saya ajarkan di KMB, jawabannya apa? Kalau dia itu turun dari tangga pakai kruk 3 titik. Turun. Kedua kruk turun bersamaan. Turun bersamaan. Ada jawaban lain selain itu? Tidak ada, Nurse. Tidak. Jawabannya adalah 2 kruk turun dulu, habis itu kaki sakit atau kaki yang sembuh? Kaki yang sembuh. Kaki yang sakit Kaki dulu. yang sehat. Yang sehat. Kalau turun sakit duluan, kalau naik sehat duluan. Kalau yang naik sehat duluan, kalau yang turun sakit duluan. Ya, jadi kruknya turun, kaki sakit yang dijulurkan, kaki yang sehat untuk tumpuan, itu yang turun. Kalau yang naik, kruk naik juga, tapi berbarengan dengan kaki yang sehat, baru kaki yang sakit. Cara ngapalinnya, naik kaki sehat duluan, turun kaki sakit. Nah, gitu ya. Jawabannya adalah E. 21 jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 22. Seorang laki-laki 20 tahun datang ke poliklinik THT dengan keluhan nyeri di telinga sebelah kiri disertai gatal. Hasil pengkajian tampak serumen dan sekret kekuningan berbau. Perawat sering mengulangi perintah dan mempertanyakan kepada pasien. Pasien malu jika beraktivitas di luar rumah. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus Buan. Gampang ya, gangguan persepsi sensori pendengaran. Jawabannya adalah E, gangguan persepsi sensori pendengaran dibuktikan dengan apa? Dia ini mengalami keluhan pada nyeri telinga sebelah kiri, kemudian ada serumen juga, ada sekretnya juga, dan dia ini nggak seberapa jelas kalau misal ada yang ngobrol sama dia. Gitu. Oke, jawabannya adalah E. Lanjut nomor 23. Seorang perempuan 28 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu yang lalu, sesak nafas. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak, lemah, batuk dengan dahak sulit dikeluarkan, sulit tidur, ada wheezing, rongki. Kira-kira diagnosanya apa? Sudah pasti jawabannya adalah Bersihan jalan nafas. Bersihan jalan nafas. Ada jawaban lain selain itu? Ya, jadi jawabannya adalah persihan jalan nafas tidak efektif. Dibuktikan sesak, lemah, batuk dengan dahak yang sulit dikeluarkan, ada suara wheezing dan rongki, maka betul jawabannya adalah persihan jalan nafas tidak efektif. A. Nomor 24. Seorang perempuan 25 tahun, G1P1A0, hamil 10 minggu, datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian pasien mengeluh mual muntah, makan, ini 10/80, nadi 80, nafasnya 20, suhu 37. Tindakan yang tepat. B. Kolaborasi antimetik. Ini sama kayak tadi nggak sih? Apa ya, Kak ya?
kolaborasi Benar. pemberian anti mual. Nah, diagnosanya itu adalah nausea, di mana dibuktikan ada mual muntah juga, tidak nafsu makan, maka tindakan yang paling tepat adalah kolaborasi pemberian antiemetik ya untuk mengurangi muntah yang dirasakan. Oke, kita lanjut. Nomor 24 jawabannya adalah B. Lanjut nomor 25. Pada kunjungan rumah ditemui seorang laki-laki 59 tahun dengan keluhan pusing dan nyeri tengkuk. Klien mengatakan tidak tahu penyebab sakitnya dan belum mengetahui cara menanganinya. Klien sedang ngemil gorengan dan biskuit yang asin. Hasil pemeriksaan TD-nya 150/100, nafasnya 86. Oh sorry ya Allah, nadinya 86, nafasnya itu 25. Tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Apakah anjurkan klien menghindari B. makanan yang berbahaya? Anjurkan klien untuk melakukan B. kontrol teratur? Berikan Ajarkan edukasi keluarga tentang kesehatan tentang makanan yang hipertensi. sehat? Dan edukasi kesehatan Berikan tentang hipertensi. edukasi. Apakah B. ajarkan latihan fisik? Ini soalnya nih. D. Gimana ya? Biar... Benar. B. Berikan edukasi. Why? Kenapa harus diedukasi? Takut Karena Karena suka makan Karena dia nggak nasi, tahu gorengan. sana dia gorengan, tidak hipertensi tapi suka makan gorengan dan biskuit yang gorengan, yang asin. asin. Nanti Jadi sore jawabannya gorengannya. Buat buka berikan puasa. edukasi kesehatan tentang hipertensi. Jawaban nomor 25 adalah D. Lanjut D. nomor 26. Seorang perawat mengunggah foto bersama klien TBC yang dirawatnya di akun media sosial miliknya dengan wajah klien disamarkan. Di sini di-upload itu sebagai inspirasi buat orang lain. Prinsip etik yang diterapkan apa dengan menyamarkan wajah pasien? Confidentiality. Rahasiakan. Jawabannya adalah confidentiality Iya, alias menjaga kerahasiaan. kerahasiaan. Nomor 26 jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 27. Seorang perempuan 30 tahun G3P1A1 hamil 36 minggu datang ke Poliklinik KIA untuk konsultasi kesehatan. Hasil pengkajian TFU-nya 35, punggung kanan kelamaan ya. Berapakah usia kehamilan yang tepat pada kasus dengan TFU 35? Langsung hitung. 40 minggu. Minggu, Dek. 10 minggu. 40 minggu. 35 kali 8 itu berapa ya Kak ya? 70. 70 kali 4, 280 ya? Lebih Bagi cepat. 7. 5 dibagi 7 dulu. 5 kali 8, 40. Ini ya. 40. Oh iya, oke. 40 minggu ya jawabannya ya. Pakai rumus TFU dikali kok ini kok TFU dikali 8/7. Untuk minggu, kalau bulan 2/7. Oke, tak hapus. Jawabannya adalah 27D ya, Kak. Lanjut nomor 28. Ini interpretasi namanya interpretasi pH. Dua-dua tadi jawabannya apa ya? Dua-dua itu soalnya mana? 22 Nos. Wah, dua-dua. Gangguan persepsi sensori pendengaran. Ayo, ini nomor 28 jawabannya apa? Alkalosis respiratorik. Tuh, Kak Eka 2/7 kalau bulan, Kak. Apa alkalosis? Yakin dah. Respiratorik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Oke, kita lihat ya. Alkalosis respiratori tidak terkompensasi. 7,52 itu interpretasinya Alkalosis. Alkalosis. PaCO2. Alkalosis. Alkalosis. Nah, alkalosis juga betul. Alkalosis. HCO3 Normal. Normal. Maka interpretasinya pH-nya alkalosis, PaCO2-nya respiratorik tidak terkompensasi. Jadi jawaban yang tepat adalah E. 28E.
Oke, lanjut ya. 29. Hasil pengkajian pada sebuah kampung didapatkan data 5 penyakit terbanyak pada lansia sebagai berikut. Hipertensi, rematik, dermatitis, gastritis, DM 2%. Sebanyak 85% lansia tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan berolahraga secara rutin. Belum tersedianya wadah untuk pelayanan kesehatan lansia, tokoh masyarakat menyatakan ingin berpartisipasi dalam perawatan tersebut. Intervensi yang tepat. Ayo, Pak, yuk. Kader A, Nos. Iya. Pembentukan kader. Melakukan pembentukan kader, melakukan deteksi dini kasus lanjut, membuat program edukasi terjadwal, enggak, melakukan bukit enggak, kerjasama lintas sektor, ya, di sini nggak ada programnya ya, nggak ada programnya, belum tersedianya wadah untuk pelayanan kesehatan Belum lansia ya, ada. kita bentuk Syaratnya dulu, Ah, partisipasi. bentuk ya, kader dulu. ya, bentuk kader Posbindu, karena masalahnya sudah ada tapi tidak ada program yang tersedia. Kalau ditanya diagnosanya, apa diagnosanya? Efisiensi kesehatan komunitas. Defisiensi kesehatan komunitas. Kesehatan berjendung. Betul, jawabannya Efisiensi adalah kesehatan. kesehatan komunitas. Ya. Oke, jawaban nomor 29 adalah A. Lanjut, nomor 30 nih. Seorang laki-laki 48 tahun dirawat dengan TB dan efusi pleura. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak nafas, batuk berdahak, mudah lelah. Ayo, kalau kayak gini ketemunya apa jawabannya? Batuk berdahak, mudah lelah, nafasnya 28, nadinya 100, suhunya 38,5, pH 3, pH 8, PO2-nya 80, HCO3-nya 26, base excess-nya -2. B. Masalah keperawatan. A. Usia jalan nafas tidak efektif. A. usia Bersihan jalan B. jalan nafas. nafas. B. Aduh, Sekarang aku kan juga bilang jangan suruh A. jangan jalan nafas. Ayo baca dulu. Datanya yang Gangguan mengarah. pertukaran gas. Kak, kalau semisal pilih bersihan jalan nafas, apakah di sini disebutkan batuk B. berdahak ini yang mengganggu? Gangguan pertukaran gas. Nos. Udara gas, Kak, karena di sini tidak ada napas tambahan. Karena ada AGD-nya. Tambahan nggak ada Oh, B, disebutkan B, B. Asidosi. keluarkan, maka yang paling tepat di sini adalah gangguan pertukaran gas. Ya toh? Kata bersihan jalan nafasnya Ya. banyak enggak? Cuma sesak sama batuk berdahak toh. Batuk berdahak, astagfirullahaladzim. Kan batuk berdahak belum tentu ini, belum tentu mengganggu loh. Tapi datanya kurang ya. Ini. Wait ya, Kak. Jawabannya adalah gangguan pertukaran gas, Kak. B ya. Lanjut, nomor 31. Sek, bacaan, Kak. Bacaan sek dulu. 31 apa? A. Melakukan MCK di Jamban. Karena masalahnya di sini masyarakat mandi dan cuci kakus di sungai. Hasil Oke, pemeriksaan ya. air sungai tidak mengandung bakteri E. coli. Ayo. E. Jawabannya apa? Jawabannya apa? C, Nos. E. Ayo. Sumatif. Ayo, sumatif. E. C. C. Jamban meningkat. C. C. No. Nih, baca dulu. Aku Perawat D. memberikan pendidikan dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lingkungan untuk mendirikan WC umum. Kalau mereka kolaborasi sama orang-orang untuk mendirikan WC umum, kira-kira mereka B, warganya B, punya B. duit nggak?
Kalau sampai bikin WC umum berarti Punya. ekonominya menurun. Tuh, ini kan kolaborasi WC umum. WC umum itu yang cuma 1 atau 2 tempat gitu Kak di satu desa. Berarti kan dia ini minta bantuan orang lain alias bermitra. Makanya kalau semisal jawaban warga yang memiliki jamban meningkat, ini kurang tepat karena ini dia aja bikin WC umum bareng-bareng. Berarti yang mana? Awalnya dia D. meningkat, D. terus ingin WC umum diedukasi juga. Jawabannya adalah D. Hasil pemeriksaan air sungai tidak mengandung bakteri E. coli. Loh, kok iso niku, Kak? Nah, yang ditanyakan sumatif toh, jangka panjang toh, yang biasanya itu empuknya di sungai, terus gara-gara sekarang dia pindah ke WC umum, mandi empuk di situ, otomatis ada nggak timbunan emas-emas yang berjalan di air? Kan nggak ada toh. Kalau misal emasnya nggak ada di situ, otomatis bakteri E. coli-nya juga akan berkurang atau bahkan tidak ada. Karena di emasnya itu ada E. coli-nya gitu. Jadi jawabannya adalah D. Hasil pemeriksaan air sungai tidak mengandung bakteri E. coli. Itu jangka jauhnya. Bukan masyarakat melakukan MCK di Jamban. Itu mah langsung formatif. Habis diedukasi, WC-nya udah jadi, ya mereka BAB di situ dong. Ya toh? Kemudian kadar kesehatan lingkungan terbentuk, nggak nyambung. Warga yang memiliki jamban meningkat, nah ini aja dibikinin, masa ia mau bikin sendiri nggak punya uangnya. Kepala desa berkomitmen untuk memperbaiki kesehatan lingkungan. No, nggak ada di sini ya. Ini dia cuma bilangnya kepala desa mengubah kebiasaan masyarakat untuk mulai menerapkan PHBS. Jadi yang paling tepat jangka panjangnya ketika awalnya yang pup di sungai, terus akhirnya pindah ke WC umum, yaitu hasil pemeriksaan air sungai tidak mengandung bakteri E. coli. Jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 32. Seorang laki-laki 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan poslaparotomi dengan perforasi apendisitis hari pertama. Hasil pengkajian pasien mengeluh mual. Nyeri pada seluruh kuadran abdomen, skala nyerinya 5. Terdapat distensi abdomen, pasien puasa belum flatus. Apakah pengkajian lanjutan yang tepat pada kasus tersebut? Bising usus. C. Bising usus. Khusus. Kenapa bisa gitu? Ada distensi abdomen sama belum flatus. Belum pelatu. Ada jawaban lain? Jawabannya adalah bising usus karena dia ini kan pos APP, terus dia ini belum kentut, otomatis kita curigai si ususnya ini belum bekerja secara maksimal. Makanya kita cek dulu bising ususnya. Biasanya kan pasien-pasien habis operasi tuh buru-buru minta minum ya. Minta makan. Nah, itu yang dikaji itu bising ususnya. Udah kentut belum bising ususnya untuk mengetahui si usus ini sudah bekerja seperti semula lagi enggak? Karena biasanya salah satu efek samping dari bios yang diberikan itu memperlambat memperlambat peristaltik usus. Jawabannya nomor 32 adalah C. Lanjut 33. Seorang laki-laki 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan sklerosis hepatis. Hasil pengkajian keluhan mual, perut membesar dan terasa penuh. Pasien tampak lemah, nyeri tekan pada epigastrium, asites, edema pada kedua tungkai, spider navy-nya positif, warna BAB-nya kehitaman, BB-nya 67, TB-nya 158. Tindakannya apa yang paling tepat? Batasi intake cairan. B. B. Batasi intake cairan. Kenapa kok batasi intake cairan? Karena perut membesar. Ada udem, nurse. Penuh. Ya, jawabannya adalah batasi intake cairannya biar nggak semakin tambah udem. Oke, good. Nomor 34.
Seorang laki-laki 63 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan saat BAK, nyeri mengedan, tidak lampias, menetes, dan sering BAK pada malam hari, sehingga sulit tidur. Hasil pengkajiannya nyeri skala 3, distensi pada suprapubic, TD-nya 130/90, nadi 80, nafasnya 22, dan suhu 379. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ini pilihannya di sini nih. Hipertermi, retensi urin, gangguan pola tidur, gangguan rasa nyaman, atau pola nafas tidak efektif. Retensi urin. Retensi urin. Retensi urin. Retensi urin. Ya Allah, ya Rabb. BAK nyeri mengedan, tidak lampias, menetes, sering BAK di malam hari. Ya, betul. Jawabannya adalah retensi urin. Nomor 34 jawabannya retensi urin. Nomor 35, bacaan dulu ya, Kak. Saya izin ke belakang sebentar. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يدورون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Jawabannya apa, Kak? Apa sih ini? Nurse. Oh, Buang force napas lifting. dari mulut perlahan dalam 4 hitungan. Oh, dijelaskan seperti Jawabannya paling tepat yang mana? Kalau force breathing? Jawabannya adalah B ya. Force breathing itu B. Buang nafas, jadi tarik nafas dulu pelan-pelan, habis itu ditahan, terus dibuangnya lewat mulut dengan mulut posisinya dikerutkan atau mencucu bahasa Jawanya. Ya, jawabannya adalah B. Buang nafas dari mulut perlahan dalam dengan mulut dikerutkan seperti meniup lilin. Oke ya, Kak ya, nomor 35 jawabannya adalah B. Lanjut nomor 36, Kak. Seorang laki-laki 42 tahun diantar keluar ke poliklinik dengan keluhan dan mual. Kajian akan memiliki riwayat umumnya sejak 4 tahun lalu, konjungtiva anemis, akral dini, CRT-nya lebih dari 3 detik, IMT-nya 17, TG-nya 140 bandingan 66, infeksi 24, D-nya 10. Masalah keperawatannya hiperiper, gangguan pola nafas, intoleransi aktivitas, dan sensitif atau nausea. Perfusi perifer. Tidak efektif. Propulsi perifer. Nurse, Jawabannya lihat soalnya dong, Nurse. Tadi boleh, boleh. ketinggalan. 36 ya, Kak. Sudah? Sudah, Balik ke Nurse. pilihan. Nah, ini pilihannya, Kak. Perfusi perifer, gangguan pola nafas, intoleran. Kira-kira mana? Perfusi perifer tidak efektif. Ya, jawabannya adalah perfusi perifer tidak efektif.
tidak efektif. Ditulis nomor 36, jawabannya adalah A. Lanjut nomor 37. Seorang perempuan 30 tahun dirawat di ruang ortopedi karena kecelakaan. Hasil pengkajian nyeri skala 6, bengkak di area telapak kaki. Telapak kaki, meringis kesakitan, PD-nya 110/80, nadinya 88, nafasnya 24. Perawat mengistirahatkan daerah yang bengkak, memasang elastik perban dan meletakkan ice pack. Kira-kira tindakan selanjutnya apa? Analgetik. A. Penggunaan kuk. A. B. B. Analgetik. Hierarki Maslow. Ya, jawabannya adalah diberikan analgetik. Di sini nyerinya skala 6. Kasihan, meringis kesakitan juga. Makanya kasih analgetik untuk mengurangi nyeri yang dia rasakan. Nomor 37 jawabannya adalah B ya. Lanjut nomor 8. Seorang laki-laki 23 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kasus asmatikus. Hasil pengkajian frekuensi nafasnya itu 32, terdapat nafas cubing hidung, tarikan dinding dada ke dalam, tampak terjengkel wheezing. Apakah tindakan keperawatan yang Bronkodilatator. A. Berikan bronkodilator. Berikan alasannya apa? Ada wheezingnya, Kak. Ada wheezing. Pasien asmatikus. Jawabnya adalah berikan ventilator dikarenakan di sini dia ada riwayat status asmatikus, kemudian ada suara wheezing juga. Jadi jawabannya adalah A. Berikan bronkodilator. Oke, kita lanjut nomor 39. Seorang perempuan 26 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kanker kaput pankreas. Hasil pengkajian pasien mengeluh mual muntah, nyeri pada abdomen kiri. Dengan skala 4, tampak kurus, IMT-nya 16, nadi 88, nafasnya 20, HB-nya 9,8, albuminnya turun. Masalahnya apa? Defisit nutrisi. Kenapa kok ngambil defisit nutrisi? IMT-nya 16. Terus albuminnya rendah. Tampak kurus. Dari aku. Bentar ya, Kak. Jawabannya adalah defisit nutrisi ditunjukkan dengan adanya tampak kurus, IMT-nya 16, HB turun, albumin juga turun. Oke, jawaban nomor 39 adalah defisit nutrisi. Lanjut nomor 40. Jawaban yang mana? Nomor 40. Monggo, nomor 40 jawabannya apa? Mengajarkan cara minum obat. C. Apa? Ini dia di rumah ya.
D. Oke, alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya Karena pasien sudah pernah minum obat, jadi bukan mengajarkan minum obat, tapi memotivasi nurse. Memotivasi pasien untuk minum obat. Jawabannya adalah karena di situ pasiennya ini sudah 3 hari tidak minum obat, maka kita maksimalkan agar dia bisa minum obat lagi dengan cara dimotivasi pasiennya untuk minum obat kembali. Jadi jawabannya adalah D, 40. Lanjut nomor 41. Seorang laki-laki 65 tahun dirawat di ruang bedah dengan BPH pasca operasi transurethral resection of prostate atau TURP hari kelima. Pasien masih terpasang kateter, hasil pengkajian cairan drainase urin berwarna kuning jernih, tidak ada clotting, pasien sudah dapat melakukan aktivitas di tempat tidur. Pasien diizinkan pulang. Apakah tindakan yang tepat dilakukan persiapan pulangnya? Nurse. Nurse. training. Belum kateter dilepas. Kenapa harus di bladder training? Untuk menguji refleks. Karena habis terpasang kateter. Ya, kenapa Kak? Kenapa harus di bladder training? Untuk melatih otot jantung-nya. Ya, untuk mengembalikan fungsi dari otot-otot yang bertanggung jawab dalam proses miksi. Makanya dilatih dulu biar nggak kaget. Ya, itu namanya bladder training. Jadi jawabannya adalah E. Tapi kalau sekarang habis operasi TURP tidak bisa nurse. Biasanya gimana Kak? Kalau sekarang habis TURP disuruh ngapain pasiennya? Sambil tunggu azan ya Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, pasiennya tidak bisa belajar lagi sekarang dokternya larang udah tidak bisa. Oh, terus gimana nanti kalau semisal dia mau pulang, Kak? Kata dokternya piye? Nurse, agar bayi menangis kuat dan lemah apakah beda? Beda sayang, menangis kuat itu dua, lemah itu satu. Sudah pasti beda ya. Wait, wait. Paling latihan Kegel aja, nurse. Oh, berarti dilatih Kegel terus habis itu lepas gitu aja ya, Kak ya. Nggak pakai belajar training ya. Oke, makasih Kak Obi, ilmu baru itu. Yang orang-orang lapangan yang tahu ya. Nggak apa-apa saling share, karena saya sendiri juga nggak update untuk yang di lapangannya. Yang update ya teman-teman semua. Kita lanjut nomor 42. Jawabannya apa akbarnya? 41 jawabannya apa, Nos? Oh, 41 E. Kak. Kan? Ya. 42 jawabannya apa yuk? 8. Hitungnya gimana? Hitungnya yang mana aja kok ketemu 8? Bayi Menangis menangis lemah 1. Bersin bersin itu setelah disiram tangan 2. dua, Kulit kulit merah dua, yang kaki gerakan aktif tangan dan kaki aktif 2. nadi Frekuensi 1. nadi 1. Jadi sepakat 8. Ada jawaban lain selain 8? Ada jawaban lain? Kita lihat ya. Lahir menangis lemah. Itu berapa tadi? 1. Terus bersin? 2. Nah, kemudian kulit berwarna merah. Berarti merah semua. 2. Nah, itu kaki terlihat aktif sama tangannya. Nilainya berapa? 2. Nah, nadinya 92. Nilainya berapa? 1. Maka totalnya adalah 8. Oke, good. Sip. Jawabannya 8. C. Nomor 8 jawabannya adalah C. Kok 8? 42 maksudnya. Nomor 42 jawabannya 8. Kita lanjut nomor 43. Ayo, jawabannya apa yuk? Kira-kira jawabannya apa? Alhamdulillah ya Allah. C. C, nurse. Alasannya? Perawatan luka. Karena dia integritas kulitnya terganggu. MK-nya integritas kulit. Is DC. MK-nya integritas kulit, Kak. Makanya perawatan luka. Oke, ada yang lain selain itu? Sama. Nah, Eh, oke, kita lihat ya. Di sini pasien DM, luka pada tungkai kaki kiri, bengkak, ada pus juga, nyeri lukanya 5, maka GDS-nya 250. Intervensi yang tepat, betul. MK-nya adalah eh, kerusakan integritas jaringan ataupun kulit, maka perawatannya ya rawat luka. Ya, rawat luka. eh C. 43 jawabannya C. Lanjut ya. Nomor 44. Yuk, Kak, waktunya. Jawabannya apa? Jawabannya apa yuk? Jawabannya apa, Kak? C. Anjurkan pasien tidak menggosok. C. Kenapa itu? Karena Kenapa
Kepada Kenapa? Karena kalau pasca operasi katarak itu harus minim terjadinya penekanan. Kalau misalnya ada penekanan yang berlebih itu akan mengganggu hasil dari operasinya. Makanya ini pasiennya kan mengeluh gatal. Kita anjurkan untuk tidak gosok-gosok. Takutnya nanti kalau kaki digosok-gosok ada penekanan nanti mengganggu operasinya. Jadi jawaban yang tepat nomor 44 adalah C. Nggak boleh gosok-gosok ya Pak. Karena nanti akan mempengaruhi hasil operasi. Oke, lanjut nomor 45. 44 C ya. 45 jawabannya apa? Yuk, jawabannya apa? Yuk, nomor 45. D, nurse. Kenapa milih D? Karena keluarganya awalnya tidak pernah melakukan 3M. Terus? Habis itu? Lalu karena anaknya jadi sakit demam berdarah itu, jadi keluarga nanti mampu menciptakan lingkungan supaya tidak ada DBD lagi, Nurse. Oke. Ada jawaban lain, Tarek? Ini orang-orangnya pada kemana nih? Kok sepi nih? Udah beli gorengan kayaknya nih. Ada pilihan E-nya nggak, Nurse? Oke, bentar. Kak Ono ya, Kak? Loh. Oh, soalnya hilang ini, Kak. 45 terus baru 51. Saat kunjungan rumah ditemui seorang anak perempuan 5 tahun mengalami penyakit demam berdarah. Keluarga mengatakan tidak pernah melakukan 3M. Perawat melakukan edukasi dan memberdayakan keluarga untuk melaksanakan kegiatan 3M. Evaluasi yang tepat, iya benar. Jawabannya adalah keluarga harus mampu untuk menciptakan lingkungan yang bisa mencegah penyebaran DBD. Ya, dengan melakukan 3M tadi ya, Kak ya. Jawabannya adalah D. Lanjut. 51. Ini loncat ya, jadi 46 sampai 50 ini enggak ono. 51 jawabannya apa? Ayo Kak, skala nyeri 7. Jangan lama-lama. Anars. Nurse. Hanars. Berian Kolaborasi analgen. pemberian Ya. analgesia. Jadi, karena posisinya skala nyerinya adalah 7. 7. Oke. Nomor 52, jawabannya apa? Seorang perempuan cerita Gangguan pola tidur. Anars. Insomnia. Yakin insomnia? Emang ada di masa keperawatan insomnia? Enak. Benar. Nggak tidur. Ada tak sih? Pertanyaanku ada nggak diagnosa keperawatan insomnia itu? Nggak ada. Nggak ada, Nurse. Iya, Ya, Nars. jawabannya adalah E. Gangguan pola Tidur. Itu. Nomor 53, ini jawabannya yang sebelah kanannya, pilihannya. Data kesehatan komunitas menunjukkan angka bebas jentiknya 30%. Hasil observasinya, lingkungan ditemukan banyak genangan air dan nyamuk. Masyarakat mengaku khawatir akan kejadian penyakit, namun belum melakukan tindakan apapun. Desa tersebut memiliki kader kesehatan dan memantau jentik. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Anak. Tak bahas ini. Ayo, ini pernah tak bahas ini di komunitas. Ini muncul juga nih.
Denars. D. Deners. Kenapa? D. Alasannya adalah ketika teman-teman memilih melakukan fogging, sementara di sini banyak genangan, itu cocok karena fogging itu hanya membunuh nyamuk yang besar. Sementara perangan nyamuk besar saja, tapi dari bibit-bibit itu paling cocok adalah kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Dengan cara apa? Ya kita buang-buang itu yang ada genangan-genangannya itu kita buangi semuanya. Biar tidak menjadi tempat kos-kosan si nyamuk. Jadi jawabannya adalah D. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Pemberantasan sarang nyamuk. Oke, kita lanjut ya. Sampai nomor 55 ya, Kak. Nanti tak kerjakan. Nanti kalau misal ada yang kurang pas dengan jawabannya, kita diskusikan di grup. Hasil pengkajian kesehatan pada sebuah wilayah desa didapatkan 4% balita dengan berat badan di bawah garis merah, cakupan imunisasinya 80%, 76% pendidikan ibu adalah sekolah dasar, angka kunjungan posyandunya 40%. Kader mengatakan pemberian makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan balita tidak rutin dilakukan setiap bulan posyandu. Ini apa berarti? Alhamdulillah. Komunitas. Alasannya apa? Alasannya Manajemen kesehatan kayaknya. Denars, penyuluhan kesehatan balita tidak rutin. manajemen atau defisiensi? Manajemen nurse. Kok bisa? Kenapa pilih manajemen? Faktor masalahnya cuma satu, Nar. Yakin masalahnya cuma satu? Ternyata berapa ya mas? Allahnya ini. Yakin masalahnya cuma satu tadi itu bacaan tadi. Ya, masalahnya cuma satu tadi itu. Ayo, masalahnya ada berapa? Cakupan imunisasi Nas 20% tuh masalah juga kurang. Cakupan imunisasinya bagus Kak itu 80%. Yang jadi masalah di sini itu adalah 4% balita dengan berat badan garis merah sama cakupan posyandunya cuma 40%, Kak. Kecil sekali loh posyandu 40%. Ya udah D. Berarti jawabannya Efisiensi. defisiensi kesehatan imunitas karena ada satu masalah dan tidak ada program yang dilakukan secara berkelanjutan setiap bulannya. Jawabannya adalah B. Defisiensi kesehatan komunitas. Lanjut nomor 55. Ketua tim A di ruang perawatan bedah beranggotakan 5 orang berencana mengusulkan salah satu anggotanya untuk mengikuti seminar wound care. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam asuhan keperawatan luka tim tersebut. Apakah fungsi manajemennya? Ayo, pelatihan. Staffing. Pelatihan berarti staffing. Oke, jawabannya apa Kak yang tadi? Tadi jawabannya ini tadi jawabannya itu defisiensi Kak. Defisiensi kesehatan komunitas. Kalau yang nomor 55 jawabannya adalah staffing. Stamping. Lanjut nomor 56. Wis sampai 60 enggak apa-apa wis. Ayo nomor 56. Jawabannya apa? Seorang perempuan 30 tahun, dia 3P2A0, hamil 38 minggu. Keluhannya keluar lendir bercampur darah. Kemudian Nyeri mengatakan skala nyerinya 6. Pembukaan serviknya 6. Kira-kira diagnosanya apa? Nyeri melahirkan.
ya, melahirkan diakibatkan adanya kontraksi pada Sama uterus, pembukaan. dia juga semakin turun untuk mencari jalan Ya, keluar, kehamilan 38. menimbulkan nyeri. Jadi diagnosanya adalah nyeri melahirkan. Oke, good. Lanjut nomor 57. Nomor 56 jawabannya A ya. 57 jawabannya apa? Monggo. Manajemen rentang gerak. C. Kenapa? Manajemen dan gerak. Hemiperas. Karena di data parasa dekstra. Ada jawaban lain? Tamana. Nutrisi. Kenapa ngambil nutrisi, Kak? Kenapa ngambil nutrisi? Tentang gerak, Kak. Nah, di sini MK-nya apa? Ayo, MK-nya apa? MK-nya. Mobilitas fisik. Mobilitas fisik, gangguan mobilitas fisik. Datanya mana? Datanya hemiparesa. Hemiparesa dekstra. Duduk dengan Duduk dengan bantuan. Dengan bantu. Berarti gangguan mobilitas fisik, maka discharge planning-nya ya disesuaikan dengan MK-nya. Berarti jawabannya adalah rentang ke Rentang gerak. Nomor 57 jawabannya C. Lanjut, nomor 58. Nah itu, seorang perempuan 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kanker payudara kanan. Hasil pengkajian, pasiennya sulit tidur, lemas, sakit apabila lengan kanan bergerak, tampak luka kemerahan, ukuran 5 kali 4 kali 1, bernanah, bau, tekanan darahnya 130/90, nadinya 80, nafas 22, suhunya 375. Apa kira-kira tindakan yang tepat? Sorry. Masalah keperawatan yang tepat kok tindakan. Kerusakan integritas. Bukan resiko infeksi. Resiko Bukan resiko infeksi. Sudah infeksi, Nurse. Sudah ada infeksi. Sudah bernanah. Sudah infeksi atau belum? Sudah infeksi. Sudah. Ya, sudah infeksi. Maka jawabannya adalah Kerusakan integritas kulit. kulit. Oke, nomor 58 jawabannya E. Nomor 59. Jawabannya apa? 50 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur tertutup pada daerah panggul sejak 4 jam yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri skala 2, tampak pucat, berkeringat, bising usus terdengar lemah, TD-nya 80/50, nadinya 100, nafasnya 24, suhu 36,5. Kondisi yang membutuhkan intervensi segera pada kasus di atas adalah Hipovolemik. alami shock hipovolemik dikarenakan sudah mengalami penurunan tensi ya. Kemudian di sini juga datanya lagi mana nih? Tampak pucat, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tampak pucat, kemudian hipotensi juga ya. Jadi ini yang harus segera dilakukan pertolongan adalah shock hipovolemik. Oke. A. Seorang laki-laki 42 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri skala 4 saat bernafas, retraksi dinding dada, TD-nya 120/80, nadinya 97, nafas 28, dangkal, suhunya 38, ada efusi pleura bilateral. Masalah keperawatannya apa? Nggak usah tak kasih option. Ayo, kira-kira masalah keperawatannya apa nih? Kalau kondisinya kayak gitu. Pola nafas Defektif. Pola nafas. Katanya apa? Retraksi dada. Terus? Frekuensi nafas 28. Nafas meningkat. Ronsen dada, dangkal. Ronsen dada. Oke, jawabannya adalah pola nafas tidak efektif. Datanya mana, Kak? Datanya yang pertama adalah sesak nafas.
kemudian tampak retraksi dinding dada, kemudian pernafasannya ini berubah menjadi takipnyu dan dangkal, terus ada efusi pleura juga. Nah, efusi pleura itu ada di luar paru-paru, berarti di selaput yang melindungi paru-paru. Kalau di situ ada cairan, itu otomatis akan mengganggu proses dari pola nafas kita. Ya, jadi nggak istilahnya kalau orang itu nggak lega gitu nafasnya, gara-gara ada cairan yang di situ, entah itu darah ataupun nanah, ataupun mungkin cairan yang lainnya. Jadi jawabannya adalah pola nafas tidak efektif. C, nomor 60 jawabannya adalah C. Oke, sudah 60 soal. Selanjutnya, enaknya gimana teman-teman? Mau dibahas di grup aja via chat atau piye? Via chat, Nas. Anu aja, Nes, dikasih soalnya dan jawabannya. Nanti tak kerjain gitu kan, Kak? Ya, Iya Nars, begitu aja Nars. ya. Tolong, Nas. Kerjain. Nanti tak share kalau semisal ada yang maksudnya kurang pas dengan jawabanku, saya sangat terbuka sekali kalau Kak ini kok kayak gini gitu ya. Nanti ingetin takutnya aku salah. Oke. Jadi nomor 60 1 sampai 60 tadi yang sudah nyatet minta tolong di-share jawabannya di grup. Nanti tak lanjutkan dari 61 sampai 180. Semoga saja malam ini selesai atau nanti sebelum maghrib sudah selesai nanti bisa teman-teman gunakan untuk belajar. Oke? Iya, Nes. Soalnya tambah Terima ketat kasih, sekarang. Nars. Apa, Kak?